Shalom saudara, mari sebelum kita memulai pembacaan hikmat hari ini dan nanti kita akan memuji Tuhan, saja kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur, kami ingin memuliakan nama-Mu, dan kami ingin menyembah-Mu. Sebab kasih setia-Mu besar atas kami, dan Engkau telah melepaskan kami daripada setiap permasalahan kami. Walaupun hari-hari yang kami lalui, kami merasakan begitu, dan kami melihat begitu tidak mudah, semakin hari-hari semakin tidak mudah. Tapi kami tahu segala sesuatu ada dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Lakukanlah kepada kami suatu tanda kebaikan Tuhan, agar kami mengerti, agar kami mengetahui, dan kami dapat melihat bahwa Engkau Tuhan selalu ada di sisi kami, selalu menyertai kami, selalu menolong kami, dan selalu menghiburkan dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Pasanglah telinga-Mu, pasanglah telinga kepada doa kami Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu dan mata-Mu tertuju kepada doa permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita karena Engkau. Kami mau bermazmur karena nama-Mu besar mengatasi segala langit. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, taruh firman-Mu di dalam hati kami, dan sirami agar bertumbuh berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami, anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, saya bacakan hikmat hari ini diambil daripada Amsal 13 ayat 9 sampai 10. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, saudara, Amsal hikmat hari ini ya kembali mengajak, mendorong, kalau boleh dibilang ya bagi sebagian orang mungkin harus dipaksa untuk mengejar jalan hidup orang benar, ya. Dikatakan 9 ayat 9 ya, ketika kita mengejar hidup orang benar ya, maka terang orang benar itu akan bercahaya gemilang, ya. Di dalam tradisi Alkitab yang kita baca sehari-hari ya, terang itu melambangkan kehidupan, ya, melambangkan sukacita, melambangkan berkat Tuhan, melambangkan kasih setia, melambangkan banyak hal ya, saudara. Terang itu, kalau terang itu ada, maka terang itu akan menerangi kegelapan, ya. Saudara, jikalau saudara mengejar hidup orang benar, maka hidup saudara akan menerangi lingkungan saudara, ya. Saudara akan menjadi berkat, saudara akan menjadi sukacita, ya. Saudara akan membawa kehidupan, ya, di tengah-tengah kekeringan, ya. Cahaya yang gemilang itu menunjukkan sesuatu yang stabil dan terus meningkat kualitasnya, ya. Hidup orang yang berjalan dalam kebenaran tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, ya, terang orang benar bercahaya gemilang, ya, tetapi juga menjadi penuntun, menjadi terang bagi orang lain, ya. Sedangkan kita lihat banyak hal ya yang bisa kita dapati dari hidup orang benar itu, ya, dan kita bisa melihat sendiri di tengah lingkungan kita, ya. Di gereja pasti masih banyak orang-orang yang
hidup benar, hidup takut akan Tuhan, ya, yang hidupnya berbuah-buah kasih, sukacita, berbuah-buah kebenaran, ya. Ya, temukan itu saudara, dan mintalah nasihat, ya, mintalah pengajaran, mintalah tuntunan, ya. Jadikan orang-orang hidup benar itu menjadi mentor dalam kehidupan saudara, ya. Pelita orang fasik padam pasti, ya. Orang fasik kemana-mana selalu mengandalkan kekuatan sendiri, hidup untuk diri sendiri, ya. Maka dia lambat laun akan dijauhi orang. Di lingkungan orang-orang sekitar dia pasti juga orang-orang yang tipikalnya sama seperti dia, ya. Jadi satu kali waktu atau mungkin sering kali mereka akan saling sikut-sikutan, saling makan, ya kan, saudara? Ya, ayat 10, hindari orang fasik, kejar hidup orang benar, kejar hidup takut akan Tuhan. Terus akan diulang-ulang supaya nempel di dalam pikiran, di dalam hati saudara dan saya, untuk kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang, hidup memuliakan Tuhan. Ya. Ayat 10, ya, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Ya, kita lihat akar dari pertengkaran. Penulis Amsal menegaskan bahwa di balik setiap perdebatan yang sia-sia, ya, atau konflik yang berkepanjangan, seringkali di situ akarnya adalah keangkuhan, tidak mau ngalah, tidak memberi orang kesempatan, ya, mudah terpancing emosi, ya. Kalau kita sering lihat mungkin di media sosial kan sekarang mudah sekali, ya saudara. Kita lihat terjadi pertikaian, perselisihan oleh karena hal-hal sepele, ya. Kemarin saya lagi nyantai buka media sosial, lihat gara-gara anjing gonggong aja ribut, saudara. Gara-gara anjing gonggong ribut. Ya, bagi kita yang memelihara anjing, kita pasti akan tahu salah satu, memang banyak tipe anjing. Ada anjing yang ngelihat apa aja digonggongin. Ada anjing yang ngelihat apa aja dicuekin, didiamin, enggak mau. Suara pun pelit sekali. Kadang yang tuannya kadang mau mancing dia bersuara, enggak mau bersuara, ya. Kerjanya cuma bangun, tidur, pup, makan. Makan dulu baru pup. Kadang pup dulu, pipis dulu makan. Tiap pagi, sore ajakin jalan, ya. Ya kan? Ya saudara, kalau nggak diajak jalan ribut. Ya, nah itulah kadang realita hidup bertetangga itu. Ada yang kadang nggak suka, ya, ada yang nggak suka, ada yang sensitif, ada yang ya macam-macam, saudara. Nah, gara-gara itu kemarin saya ribut sampai berantem, sampai akhirnya ketua RT semua turun tangan, ya, tidak bisa juga. Akhirnya diperkarakan, saudara, karena terjadi salah satu dilukai, ya. Aduh, buat apa ya seperti itu? Coba tahan emosi, bicara baik-baik. Boleh nggak pet kamu, ya, dijaga? Boleh nggak pet kamu jangan gonggong? Saya suka kagetan misalnya. Bicarakan baik-baik secara kekeluargaan. Pasti ada solusi, betul nggak, saudara? Buat apa kita merasa, ya inilah akar kesombongan, keangkuhan itu tadi. Merasa saya harus menguasai keadaan, saya harus menguasai orang itu harus tunduk kepada saya, ya, apa maunya saya dia harus dengarin. Nah, itulah yang menjadi akarnya, sehingga ketika tidak dituruti, tidak didapati seperti yang kita mau, nah disitulah terjadi pertikaian, perselisihan, ya. Orang yang angkuh selalu merasa dia benar, tidak mau kalah, ya, tidak mau mengakui kesalahan, apalagi saudara, tidak mau kompromi, tidak mau mengerti, tidak mau mengalah, ya kan, ya. Nah, sebaliknya mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ayo, ya, buka telinga kita dua, ya.
Mulut kita satu, artinya apa? Lebih banyaklah mendengar daripada lebih banyak berkata-kata. Apalagi perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan yang merobohkan, perkataan-perkataan yang mencabut, perkataan-perkataan yang memancing ya keributan, ya sedikit perkataan itu seperti minyak yang menyirami, sehingga ketika ada api dikit langsung menyala besar, ya kerugian ujung-ujungnya. Ya kan saudara, ya mari, apa yang bisa kita pelajari daripada hikmat hari ini? Ayo kita hidup jujur, hidup benar, maka cahaya kita ya akan menerangi ya lingkungan kita. Ya, cahaya hidup kita ini akan terus menyala, ya akan terus menyala di dalam kehidupan kita untuk jangka panjang, ya seumur hidup kita. Bahkan ya jikalau kita dikelilingi oleh lingkungan yang saling membangun, lingkungan yang hidup takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, ya bukan sekedar hanya dikasihi oleh lingkungan kita juga bisa menjadi berkat, ya seperti untuk banyak orang, ya kerendahan hati juga itu sebuah solusi, ya. Oh ya, jelas kalau orang yang mau mendengarkan nasihat itu pasti dia memiliki satu hal ini, kerendahan hati. Ya, jikalau saudara saat ini sering terjebak dalam pertengkaran, periksalah hati saudara, apakah ada unsur keangkuhan itu tadi. Jikalau ada, datang yuk minta ampun kepada Tuhan, datang tersungkur ke hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan ubahkan hati kita, ubahkan hidup kita seturut kehendak Tuhan. Ya, jikalau kita minta, maka prosesnya Tuhan itu adalah membenturkan kita dengan masalah itu, ya. Jadi jangan berkira ketika kita berdoa terus masalah kelar. Jikalau kita minta Tuhan bentuk, misalnya dari segi kesombongan, keangkuhan, maka kita akan dibenturkan dengan masalah itu untuk mengikis keegoan kita. Tapi di saat masalah itu datang, ya kita akan diingatkan Roh Kudus. Ingat, kamu sudah minta diubahkan. Biasanya umumnya gitu. Saya juga mengalami, banyak orang juga mengalami. Ya, saya hari ini ada melayani saudara, ya karena mengalami proses panjang pembentukan Tuhan. Dan ketika saya bergumul, saya minta sama Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, dapat menolong orang lain melalui hidup saya. Yang Tuhan ubahkan seperti apa? Tuhan ingatkan seperti ini. Ya, mari saya ajak setiap saudara, ayo kita melangkah selangkah demi selangkah. Ya, hidup takut akan Tuhan, belajar. Ya, temukan komunitas yang takut akan Tuhan, temukan mentor yang bisa mendoakan saudara, yang bisa mendorong saudara, yang bisa menegur saudara, dan saudara mau mendengarkan. Itu yang paling penting. Dan saudara mau menjalankan, ya. Terang orang benar itu adalah kuncinya adalah berasal dari persekutuan yang intim dengan Tuhan, sang sumber terang itu. Ya, itu penting, ya. Kalau kita hanya melakukan segala sesuatu berdasarkan dari kebaikan kita sudah mendapatkan upah kita, ya. Tapi sumber terang itu hanya dari Tuhan, ya. Jikalau di luar itu, maka terang kita itu terang yang hanya berdasarkan apa yang kita lakukan, itu tidak ada bedanya dengan orang lain, ya, yang tidak mengenal Tuhan. Jikalau kita mengenal Tuhan, maka terang Tuhan itu akan bercahaya dari hidup kita, ya. Maka hidup kita akan dipimpin, akan dituntun, hidup kita akan dibentuk, dan hidup kita akan menjadi berkat. Terangnya itu cahayanya beda, saudara, ya. Firman Tuhan berkata, terang orang benar bercahaya gemilang, ya. Saudara, kejar hidup takut akan Tuhan. Ayo kita puji Tuhan, ya. Kita minta Tuhan ajar kita untuk berjalan, ajar kita untuk hidup takut akan Tuhan, ya. Ajar memahami firman Tuhan. Katakan kepada jiwa kita tuh, saudara,
Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tuhan, ajarku memahami, menghargai waktumu. Ajarku berdiam diri di hadapan hadiratmu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahteramu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Katakan pada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Katakan sekali lagi saudara, katakan dari dasar hati kita, ayo kita minta Tuhan pegang kendali hidup kita. Kita minta Tuhan sertai langkah kita. Seperti Musa berkata, Tuhan jikalau Engkau tidak berjalan di depan kami tidak mau berjalan. Ayo katakan, berseru kepada Tuhan, ya, minta kepada Tuhan, berseru ya. Di dalam kesesakan katakan, Tuhan pegang kendali hidupku, aku mau memuji-Mu dengan jiwaku. Dalam kasih-Mu Tuhan, pujilah Tuhan. Katakan saudara, hai jiwaku, pujilah Tuhan, bertenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Saudara, saya berdoa saudara terus diberkati Tuhan. Saudara hidupnya terus dituntun, dan saudara cahaya hidup saudara bercahaya di tengah lingkungan sekitar saudara, di pekerjaan, di usaha saudara, ya, di tengah gelombang masalah yang tidak mudah ini, ya. Tuhan memberikan saudara hikmat, menuntun langkah saudara, dan menyertai hidup saudara. Amin. Saya lepaskan berkat ini dimateraikan bagi hidup saudara sekarang dan selama hidup saudara, ya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah tanganmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat engkau berhasil mulai saat ini. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bye bye. God bless you.